Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Astuti dengan NIM 190101010613. Nah, di video kali ini untuk memenuhi tugas final test materi fikih di MTS dengan dosen pengampu Ibu Diana MPD. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan sekaligus menjawab 3 permasalahan terkait permasalahan ketentuan fikih yang saya temui di desa saya, yaitu di Desa Ambutun, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di desa kami nih, masyarakatnya sebagian besar gawiannya petani. Biasanya wayah musim mangatam pas takana bulan puasa, jadi nang beisi pahumaan nih maupah urang, sagen mangatam makan benihnya, lawan angkut-angkutnya juga. Masalahnya orang nang maambil upah tadi kada puasa, jadi nang ampun pahumaan nitih menyediakan makanannya sagen orang nang kada puasa tadi. Nah, mengenai permasalahan tersebut terkait menyediakan makanan atau minuman untuk orang yang tidak berpuasa, maka itu tidak dibolehkan atau dilarang. Nah, seperti kita tahu bahwa ibadah puasa itu sudah menjadi kewajiban kita setiap muslim, terkecuali memiliki uzur atau halangan yang mengharuskan dia itu tidak berpuasa. Nah, jadi untuk yang menyediakan makanan atau minuman untuk orang yang tidak puasa itu tidak dibolehkan atau dilarang. Nah, karena termasuk dosa juga, jadi harus dihindari ya. Nah, karena orang tersebut sudah mempunyai kewajiban nih untuk puasa, tapi mereka dengan sengaja tidak menjalankan puasa karena mungkin tadi karena bekerja dan memang niatnya itu sudah di awal tidak ingin puasa, maka sudah seharusnya kita itu atau orang yang punya sawah itu janganlah memfasilitasi mereka dengan memberikan makanan dan minuman, karena itu sama saja kita itu termasuk membantu orang tersebut dengan sengaja meninggalkan puasa Ramadan. Terkait akikah dan korban ini, ada sebagian masyarakat yang belum memahami betul ketentuan dari akikah dan kurban. Nah, ada yang mengira bahwa orang yang belum akikah itu tidak boleh melakukan kurban, dan juga masih bingung mana yang didahulukan antara akikah atau kurban yang dulu diutamakan. Baik, menjawab terkait permasalahan tersebut bahwa akikah itu tidak menjadi syarat sahnya pelaksanaan kurban. Nah, selain itu akikah itu juga dilaksanakan mulai usia lahir sampai usia akil balik. Nah, dan juga akikah itu tanggung jawab dari orang tua atau ayah. Nah, dan akikah itu dilakukan seumur hidup sekali. Nah, adapun untuk kurban itu sunnah kapan dilakukan, yaitu kapan masuk bulannya atau hari raya Idul Adha. Nah, dan kurban saya atau kurban itu adalah tanggung jawab dari saya, bukan dari orang tua. Nah, maka tidak ada hukum kait antara akikah dan kurban. Nah, terkait mana yang didahulukan kurban kah atau akikah dulu, maka jawabannya itu jika ketemu hari kurban, nah jadi kurban saja walaupun belum akikah. Karena kan akikah itu tugas dari orang tua atau ayah. Nah, kesimpulannya itu yang mana didahulukan, jadi tergantung momentumnya serta situasi dan kondisi. Apabila mendekati hari raya kurban, maka mendahulukan kurban itu adalah lebih baik. Kebiasaan orang yang tinggal di desa biasanya seringkali mengambil buah-buahan atau tanaman apapun milik tetangga tanpa izin dari orang tersebut.
Dengan dalih biasanya tetangga tersebut membolehkan saja atau diambil oleh karena itu, maka menjadi kebiasaan jadinya mengambil buah tersebut sebelum meminta izin dari pemiliknya. Nah, mengenai permasalahan tersebut, memang sudah menjadi kebiasaan ya mengambil buah-buahan atau tanaman dan sebagainya milik tetangga tanpa izin terlebih dahulu. Baru nantinya bilang bahwa kita itu sudah mengambil barang tersebut. Nah, permasalahan tersebut ternyata tetap tidak dibolehkan dalam Islam. Karena seringkali nih buah-buahan atau tanaman apapun milik tetangga lah langsung diambil saja tanpa izin terlebih dahulu, baru nanti bilang ke tetangga bahwa mengambil barang tersebut. Nah, dengan alasan tetangga sendiri itu terkadang menggampangkan nih untuk mengambilnya. Nah, jadi hal tersebut memang tidak dibolehkan dan makanannya itu jadinya haram. Nah, terkait permasalahan tersebut, makanan yang awalnya halal maka berubah menjadi haram. Nah, jadi kita itu harus tetap berhati-hati mengenai tindakan atau perbuatan yang kita lakukan. Nah, jadi untuk kebiasaan tersebut haruslah dihilangkan. Jadi bila kita menginginkan barang ataupun yang sebagainya haruslah tetap dengan izin dari pemiliknya. Mengenai bagaimana saya sebagai mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin mengatasi problematika yang ada di lingkungan sekitar saya, yaitu dengan cara bertahap. Nah, memang pasti ada caranya sih, tapi haruslah bertahap terlebih dahulu. Nah, misalnya mengenai permasalahan yang pertama, tadi itu tentang puasa. Nah, memang itu sangat sulit untuk menghindari permasalahan tersebut karena sudah beberapa kali atau sering terjadi. Nah, jadi untuk mengatasinya dengan cara misalnya diskusi yang baik, yaitu dengan perkataannya yang baik. Nah, agar orang tersebut tidak tersinggung. Nah, jadi haruslah dengan hati-hati juga dalam penyampaiannya. Nah, bahwa misalnya nih baiknya tuh puasa walaupun harus bekerja. Nah, jadi insya Allah pahalanya juga lebih banyak, Pak. Walaupun kita itu harus tetap bekerja dengan diiringi dengan puasa juga. Nah, bisa juga dengan menanyakan alasannya kenapa nih jadi tidak puasa. Nah, jadi bisa juga dengan saling bertukar pendapat. Jadi melakukan diskusi yang baik agar orang tersebut tidak tersinggung. Nah, lalu untuk permasalahan yang kedua, akikah dan kurban itu mungkin karena minimnya ilmu tentang ketentuan tersebut, bisa saja minta bantuan nih kepada yang ahlinya. Jadi agar tidak salah lagi dalam permasalahan tersebut. Nah, dan juga untuk permasalahan yang ketiga itu mungkin sama saja bisa diberitahukan atau misalnya ditegur, tapi dengan cara yang santai agar orang tersebut tidak merasa tersinggung nih dengan kata-kata kita. Jadi kita itu haruslah berbicara dengan yang santai, dan yang paling penting juga berbicaranya itu jangan sampai di banyak orang ramai. Nah, maka orang tersebut agar tidak malu karena kita menasehati atau menegur orang tersebut. Jadi jangan sampai kita itu berbicaranya di banyak orang agar orang tersebut jadinya tidak malu. Nah, siapa yang menasehatimu itu secara sembunyi-sembunyi, maka ia benar-benar menasehatimu. Nah, sebaliknya
siapa yang menasihatimu itu di orang banyak, maka dia sebenarnya menghinamu. Nah, jadi yang paling penting itu jangan sampai kita itu berbicara di banyak orang, agar orang tersebut tidak merasa tersinggung atau malu.